Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Halo? Tes, tes. Jelas, Pak. Oke. Ini masih nunggu yang lain ya, baru berapa orang nih? Masih sedikit nih. Baru 6 orang. Minggu lalu tuh udah kepotong ya. Jadi nggak ke absensi. Ada kayaknya 1 atau 2 orang yang nggak absensi. Nanti saya tanya lagi ya. Oke, jadi hari ini tuh kita akan belajar mengenai prolog. Tapi sebelumnya, saya mau lihat kayaknya belum ada yang join di grup ya. Saya udah kirimin di LMS sih, untuk grupnya. Coba saya share lagi di sini ya. Oke, nah itu silahkan join grupnya. Silahkan join grup. Nanti kita diskusi di situ terkait perkuliahan atau apabila ada pertanyaan. Nah ini udah ada yang join nih. Grizi, perkenalkan ya nama aslinya siapa di sini. Biasanya kan pada pakai ini nih, banyak yang pakai alias nih. Langsung aja di situ name-nya, terus namanya siapa. Supaya nanti saya bisa rekap gampang gitu. Yang lainnya silahkan join di Telegram-nya, grup. Oke, oh Gary. Ini baru masuk, udah langsung ya. Oke, nah ini udah lumayan banyak. Oke, kita mulai aja ya. Ini nggak akan terlalu lama nih. Supaya nanti bisa langsung kalian coba aja. Oke, saya izin share screen dulu. Kelihatan ya share screen-nya. Share screen-nya kelihatan ya? Lihat, Pak. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan prolog. Apakah itu prolog? Kita akan bahas di sini. Oke, ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama itu introduction, installation, lalu basic prolog atau example-nya. Prolog itu adalah sebuah programming in logic. Jadi dia programming ya. Prolog itu programming in logic panjangannya. Satu dari banyak classical programming language developed specially for application in AI. Nah, ini kalau ada yang mau belajar AI ini bisa pakai Prolog. Jadi si Prolog ini salah satu implementasi bahasa yang bisa dipakai untuk AI atau sebetulnya lebih cocok di knowledge reasoning and representation atau sistem pakar. Ada yang pernah dengar sistem pakar di sini? Belum pernah mendengar sistem pakar? Nah, nanti coba kalian Belum, cari. Kenapa? belum mendengar. Belum ya? Belum pernah dengar ya sistem pakar. Jadi sebuah sistem yang bisa menggantikan suatu profesi. Gampangnya seperti itu sih. Kayak misalkan kita punya sistem pakar, misalkan untuk dokter gitu ya. Nah, sistem pakar dokter, nanti kita masukin diagnosanya, misalnya sakit apa Pak, gejalanya diinput di satu software gitu ya, atau satu website, nanti dia akan ngasih satu kesimpulan. Kesimpulan, oh berarti ini pilek, nah obatnya kira-kira ini. Nah, gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk knowledge system and representation reasoning ya. Jadi untuk sistem pakar contohnya. As opposed to imperative language as C or Java. Dan ini sama juga object oriented juga ya. It is a declarative programming language. Nah, beda nih kalau si ini tuh deklaratif si Prolog itu. Jadi
Apa yang dimaksud dengan deklaratif? Maksudnya adalah ketika kita mau implementasi solusi dari sebuah permasalahan, jadi kalau kita coding kan kita ngasih tahu ya step-nya, dari sini hasilnya segini, hasilnya segini, hasilnya segini gitu. Misalkan kita mau buat satu bahasa program atau satu aplikasi buat bikin blog gitu. Nah, insert atau CRUD blog. Nah, ketika kita CRUD kan berarti kita di situ buat form-nya dulu, terus buat aksinya, buat input ke dalam si blognya, buat delete-nya, misalnya. Ada buat view-nya, ada buat apalagi update-nya. Nah, kalau di declarative programming, jadi si programmernya itu akan melakukan input itu terkait dengan fakta-fakta yang ada, atau specify what the situation. Nah, di situ ada rules, ada fact-nya. And the goal to query are let the prolog interpreter derive the solution. Jadi yang akan melakukan mencari solusinya si prolognya. Jadi codingnya berdasarkan fakta-fakta yang ada gitu. Misalkan saya mau bikin pohon keluarga gitu ya. Saya menikah dengan siapa, anaknya siapa, hasil siapa. Nanti ketika kita cari tahu, misalkan namanya Ani gitu. Nah, Ani tahu tuh, Ani itu siapa di dalam keluarga. Oh, dia misalnya sepupu, oh dia misalkan anak, dia misalkan kakek, nenek, kayak gitu. Bayang ya. Prolog is particularly useful for certain problem-solving tasks in AI, in domains such as search, planning, and knowledge representation. Nah, ini knowledge representation. Jadi kayak tadi sistem pakar contohnya, bisa digunakan pakai Prolog. Yang pertama installation, nah nanti kalian coba ya, ini tugasnya kalian coba install Prolog, nanti ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan ya. Nanti di sini saya kasih satu referensi, referensinya itu nanti kalian kerjakan exercise-nya. Kalian bisa langsung masuk ke https www.swiprolog.org, download yang stable. Ini ada beberapa nih, sini ya. Untuk Windows, ada untuk yang 64 dan 32, lalu ada yang untuk macOS, ada juga yang untuk source nih, biasanya untuk Linux nih. Yang source ya, SWProlog source yang bawah nih, yang sini untuk Linux. Ini kalian bisa install sekitar 13 megaan ya. Di-download sekarang, di-install. Nah, hasilnya akan seperti ini nih, si Prolog. Contohnya. Jadi kalau kita buka misalnya Prolog, nah, bentuknya kayak gini aja. Ini interface dari Prolog. Oke, getting started Prolog. Nah, kita akan coba nih si Prolog. Mau coba untuk Prolog, berarti awal kita buka Prolog dulu. Oke, nah untuk bisa mencoba si Prolog, kita akan buat nih satu rules ya, sebetulnya di sini atau fakta baru. New. Kita buat misalnya di sini facts2, langsung aja save. Oke, nah ini kebuka ya. Hasilnya ini, misalnya kita mau coba valuable gold. Nah, di sini ada troubleshooting sebetulnya. Jadi kalau kita kerjakan, jadi di sini nih, codingnya sebetulnya di sini. Dan di sini nanti kita pakai untuk inputnya. Ya, kita coba ya. Ini contoh nih. Ini facts.pl, kita tutup aja dulu. Karena kita tadi pakai yang edit ya. Tadi kalau udah new edit, oh ini belum kebuat ternyata. New. Facts2, nah ini facts2.pl. Contoh kita buat di sini valuable gold. Nah, untuk mengakhiri satu statement pakai titik ya. Titik, kita bisa save. Kalau kita cek di sini valuable gold misalkan.
pakai titik, sorry, unknown prosedur. Untuk supaya bisa langsung dipakai di sini, kita harus ada compile buffer. Next ya, compile buffer, lalu kita coba mana tadi kolomnya, ulang variable goal true. Nah, atau kita mau ganti misalkan apa, valuable misalkan aluminium false. Karena apa? Karena dia bentuknya deklaratif, jadi harus ditambah di sini. Misalkan kita mau buat lagi nih, valuable ya, jangan lupa di compile, saya save dulu, compile sukses, true. Gampangnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini contoh misalkan kita buat valuable ya, kita buat banyak. Misalkan kayak kita mau buat di sini misalkan family atau misalkan parents ya. Dan di sini Amin. Sama aja. Jadi yang bagian depannya ini adalah si kayak function istilahnya ya. Save, kita coba aja di sini. Parents, sorry. Parents, Amin, true, kalau misalnya Yasmin misalkan false. Nah, gitu. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan, kayaknya mending langsung dicoba deh. Coba kalian install dulu prolognya. Silahkan. Nanti kalau ada kesulitan, boleh langsung di share screen aja. Ini saya share screen ulang ya. Ya, silahkan. Ini gimana kalau mau lihat? Yalah, partisipan. Coba saya cek mungkin ya. Heidi, gimana Heidi? Udah coba? Lagi download, oke. Oke, silakan ya, langsung diinstal aja. Ini saya akan kirim ini ya, si file untuk referensi. Sebentar. Oke, materi saya kirim di chat dan saya kirim juga di sini deh, di grup. Untuk yang lainnya teman-temannya tolong kasih tahu ya di join di grup ini gitu.
Karena masih ada beberapa, kalau dari rekap absen sih banyak yang belum masuk nih. Kemarin ada yang masuk terus tiba-tiba keluar lagi gitu ya. Minggu lalu tuh Yazid masuk ya, Zid? Masuk, Pak. Masuk ya? Ini saya belum rekap nih. Iya, soalnya kemarin langsung dimatiin. Langsung mati, nggak bisa Iya, login lagi saya. saya juga, Pak. Saya hostnya ini udah nggak masuk lagi, jadi langsung pindah ke kelas lain. Oke. Syahrul Faiz. Udah sih, kalau Faiz udah. Kemarin tuh saya inget siapa lagi gitu ya. William gitu. William nggak tahu sih. Kemarin ada nggak ya? Di sini sih yang udah saya absen ya minggu lalu ada Ahmad Farid Raihan, Ahmad Nathan Firdaus, Dava, Yazki, Gary, Heidi, lalu ada Romi, Faiz, sama Yazid. Romi nggak masuk malah hari ini. Oke, udah selesai semuanya? Install? Udah, Pak. Udah, ada yang masih belum? Oke, kalau udah install dicoba ya. Cobain buat baru, ini aja paling gampang, misalnya valuable gold gitu, pakai titik. Sampai keluarnya nanti hasilnya true false yang kayak tadi ya. Nah, ini. Valuable aluminum true atau valuable gold true. Kalau ini udah bisa berhasil, berarti instalasinya udah berhasil dan kalian udah bisa pakai Prolog. Kita hari ini di seputar ini aja. Coba basic Prolog. Nanti 2 pertemuan berikutnya gitu, kalau nggak salah, baru ada nanti pengenalan variabel dan yang lain-lain. Udah? Udah semua? Ada yang bermasalah? Nggak apa-apa kalau ada yang troubleshoot atau masih error, langsung raise hand aja, atau kalian bisa share screen ya. Di akhir sintaksnya harus pakai titik ya, Pak? Ya, betul. Harus pakai titik di akhir sintaksnya. Jangan Baik, lupa Pak. titiknya. Barusan error, nggak pakai titik. Oke. Biasanya kalau nggak pakai titik, nanti dia ke bawah nih. Kan tadi saya ada yang nggak pakai titik ya. Langsung ke bawah, misalkan tadi parents, Yasmin, kan ya. Ini nggak pakai titik kan. Nah, ini langsung apain ke bawah, tinggal dikasih titik lagi aja. Jadi kayak programmingnya apa ya? Kayak gini tuh. Mirip-mirip Python gitu. Bukan, SQL. Misalnya di MySQL kayak gini. Oke. Sudah berhasil? Oke ya, kita lanjut ya. Jadi sampai sini kalian bisa coba, nanti variabelnya keluarnya tadi true, ya berarti udah bisa dicobain. Nah, jangan lupa di-compile. Setelah dibuat ini, langsung compile buffer, baru dijalanin lagi. Nah, kalau ketemu error yang gini, berarti ini belum di-compile nih, si prolognya. Setelah itu ya udah kayak gini. Ya sebenarnya kalau dibilang machine learning AI ya sama, ini kan bikin model ya istilahnya. Jadi dia bikin model, setelah itu ini inputnya dari sini. Oke, nah kita akan coba nih example. Prolog is declarative or descriptive language. Programming in Prolog means describing the world. Jadi di Prolog ini kita programmingnya itu kayak menjelaskan yang ada di kehidupan. Contohnya, using such a program means asking. Jadi buat suatu program yang memang bisa ditanya nanti sama manusia di interaksi. Kayak tadi misalkan di dokter atau di rumah sakit.
kita bisa nanya atau dokternya bisa ngasih tahu ini sakitnya apa pertama, terus kayak bikin chatbot gitulah, chatbot tapi memang itu sesuai dengan kepakaran gitu, makanya jadi sistem pakar. Nah, prologue questions about the previous described word, the simplest way of describing the word is by stating facts. Kita akan kasih fakta, contohnya gini ya, buka yang tadi si prolognya, kayak facts 2, kita buat di sini bigger elephant, lalu di sini horse. Itu pakai titik, kita compile. Ini kelihatan kan ya? Oh, kayaknya nggak kelihatan ya. Saya cuma nge-share si PowerPoint ya. Bentar. Udah ya, harusnya kelihatan. Oke, bigger elephant horse. Coba. Udah? Kalau sudah kita compile, ini sudah di-compile. Setelah itu kita akan coba ini nih, coba panggil. Yeah, this state quite intuitively the fact that elephant is bigger than a horse. Jadi ini artinya berarti si elephant ini bigger than a horse. Kalau kita panggil bigger elephant horse, titik ya, true. Berarti sudah betul ya. Nah, kalau misalkan elephant monkey, false. Kira-kira kenapa false? Belum ada di itunya, di filenya, belum dimasukin. Belum masuk di sini ya, belum dideklarasikan. Iya. Nah, kita tambahkan nih sekarang. Kita tambahkan sekarang. Sini bigger elephant horse. Pertama, tambah lagi bigger horse donkey. Kita tambah lagi bigger donkey dog. Tambah lagi bigger donkey monkey. Jangan lupa di compile buffer. Oke, ya silahkan ditambahkan dulu. Sudah? Oke, lanjut ya. Kalau sudah, kita lanjut. This syntactically correct program, and after having compiled, we can ask the prolog system question or queries in proper Colab jargon. Nah, kita coba di sini. Apakah si bigger donkey dog, ya, kita coba di sini, di prolognya, bigger donkey dog. Sorry, titik. Oke, true. Berarti betul ya. The query bigger donkey dog. Question is donkey bigger than a dog. Berarti berhasil. Karena di sini ada donkey dog.
Nah, apakah monkey bigger than elephant? Sorry. Kalau kita cek di sini, On it. You'll need to unlock your iPhone first. monkey, elephant, jawabannya no atau false. No, we get exactly the answer at the corresponding word, namely bigger fails. But what happened when asked together way wrong? Ini berhasil ya, monkey, elephant, karena di sini monkey, elephant. Secara fakta benar. Walaupun kita nggak deklarasi ya di sini ya, nggak ada kan, monkey, elephant nggak ada nih. Sekarang kita ganti elephant, monkey. Elephant, bigger, elephant, false. Padahal harusnya apa? Kalau secara fakta gimana harusnya? Harusnya sih true, Pak. Harusnya Kalau true ya. Secara fakta true. Tapi ini nggak ada karena belum ada ini. belum deklarasi di sini ya. Nah, supaya semuanya bisa dideklarasi, ya kita misalkan elephant, monkey, minimal harus ada 5 lagi fakta yang harus ditambah, dan itu nggak visible atau nggak secara programmable, jadi nggak bagus karena kita harus nambahin data terus kan, ditambahin lagi data-datanya. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita bikin satu fungsi. Nah, yang tadinya namanya bigger, jadi is bigger. Jadi ini untuk deklarasi nih, titik 2 strip. Untuk ngasih tahu kalau si bigger ini sebetulnya adalah is bigger. Jadi kalau di bahasa pemrograman mungkin bisa dibilang sama dengan ya. Jadi kalau di sini jadi is bigger xy sama dengan bigger xy. Jadi kita akan panggilnya sebagai is bigger. Is bigger xy sama dengan bigger xz, is bigger zy. Kita lihat ya, animal X is bigger than animal Y. Either if this has been stated as fact, or if there is animal Z for which is has been stated as fact, that animal X is bigger than Z, and it can be shown that animal Z is bigger than animal Y. Jadi secara programmable dia akan ngecek di sini. Kalau sudah pernah di state ya berarti nanti dia akan dipakai. Contohnya. Kita tinggal tambahkan di sini. Coba is bigger X, Y. Ya. Ini oke. Bigger ini ya. Lalu is underscore bigger X, Y bigger X Z, is bigger Z, Y. File. Oke, coba ditulis dulu.
Sudah? Kalau sudah, kita akan coba sekarang. Berarti ini sudah di-compile. Rules-nya coba ya, means if something like if and the comma between the two terms bigger x, z. Ini if nih sebetulnya ya. And this bigger zy stand for n. X, Y, and Z are variable which prolog indicate by using capital letters. Jadi X, Y, Z ini adalah si variabelnya. Nah, kalau kita coba, is bigger X donkey. Oh sorry, kita mau coba lagi ya nanti ya. Berarti is bigger X monkey. Nah, ini artinya adalah apakah ada yang lebih besar daripada monkey? Nah, ada nih si donkey. We can do slightly more exciting stuff than just asking yes no question. Suppose we want to know which animal are bigger than donkey, the corresponding query will be is bigger. Atau kita mau coba aja nih, is bigger yang tadi ya, elephant, monkey. Apakah sudah betul? True. Tanpa kita harus deklarasi ya. Sorry, ini selanjutnya sih. Tanpa kita deklarasi ulang nih di sini. Padahal di sini kan kita nggak deklarasi ya, si elephant dan monkey. Tapi dia sudah ada nih. Elephant itu lebih besar daripada horse. Nah, horse itu lebih besar daripada donkey. Nah, donkey itu lebih besar daripada monkey. Jadi dia bisa narik kesimpulan. Oh, si monkey ini ternyata lebih kecil nih daripada si elephant. Karena dia ngambil dari kesimpulan kalau monkey ini kalau donkey ini dia lebih besar daripada horse. Horse itu sementara lebih kecil daripada elephant. Gitu. Nah, kita bisa nanya juga nih query-nya. Oke ya. Contohnya misalnya is bigger donkey yang tadi. Oke, sorry. Kita compile ulang deh begitu. Ini ngaco nih. Saya close dulu. Kayaknya tadi ada bermasalah ya. Kalau jangan lupa kalau kita udah pakai langsung edit aja. Oke, fax2.pl. Kita tunggu sampai dia ke load. Oke, sudah di load. Kita compile buffer. Lalu kita coba ya. Is bigger donkey X ada yang lebih besar dari donkey, ada horse nih. Apakah ada lagi kita pakai titik koma nih? Elephant. Ada lagi yang lebih besar dari elephant? Not false. Tidak ada. Gitu. Atau kita bisa pakai yang di bawah ini. Is bigger donkey X, is bigger X monkey. Tidak ada, berarti tidak ada yang lainnya. Contohnya itu, tapi lebih kelihatan lagi yang ini sih ya. Dia langsung di kasih lihat semua. Apakah ada yang lebih besar daripada si lebih kecil besar dari donkey dan lebih besar daripada monkey? Nggak ada ya. Ada, jadinya false. Oke. Ada pertanyaan nggak?
Jadi ini materi kita sekarang nggak terlalu banyak karena ini masih perkenalan. Untuk si prolog, kalian bisa lihat di lecture notes. Nah, ini tadi saya udah kasih lihat ya. Ini saya ngambil dari sini juga. Untuk latihan, silahkan dikerjakan yang exercises. Ini ada beberapa ya yang nanti kalian bisa sambil baca. Ini halaman 12. Ini dicoba ini. Exercise 1. Sorry. Ini bukan, ini deklaratif. Ya ini aja, exercise 1-2. Ya, ini kalian coba nih, exercise 1-2. Kalian coba nanti hasilnya dicari tahu nih. Kenapa sih hasil keluarannya bisa seperti itu gitu ya, ini ABC. Ini semuanya dijelaskan di atas, nanti bisa kalian sambil baca. Jadi exercise-nya kalian coba di exercise 1-2. Ini saya untuk yang belum join di grup, saya copy lagi ya. Di sini silahkan kalian join di grup, perkenalkan diri kalian. Di situ nanti kita gunakan untuk koordinasi. Ini yang harus dikerjakan di exercise 1-2. Saya tulis di sini ya. Exercise 1-2. Ini tugas. Untuk deadline, kita sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Deadline di minggu depan deh, tanggal 11 lah ya. Samain aja. Tanggal 10 lah. 10 April 2023 jam 23.00. Email ke Outlook aja deh. Supaya saya gampang nih subjeknya. Gas prolog. Lalu di sini nama dan NIM. Dokumen dikumpulkan dalam bentuk PDF. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ini sambil saya absen ya. Hadi, ada Hadi? Hadir, Pak. Hadi ada, hadir. Nathan? Hadir, Pak. Nathan hadir. Dava? Hadir, Pak. Dava ada. Ahmad Fahri Raihan? Nggak ada ya. Ahmad Fahri Raihan nggak ada. Diazki? Hadir. Diazki ada. Gary? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Gary ada. Romi? Hadir, Pak. Romi ada. Syahrul Faiz? Hadir, Pak. Yazid? Yazid ada, Yazid? Tadi kayak Yazid ada ya? Oh, ada tuh Yazid tuh. Yazid ada ya? Hadir, Pak. Oke, William nggak ada. Saad ada nggak? Saad nggak ada. Lili nggak ada. Khairi nggak ada. Fahri Raihan nggak ada. Rohman Zauhari nggak ada. Oke. Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini ya perkuliahan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.